Bismillahirrahmanirrahim. Al-Wajiz halaman 108. Ad-dalilul ashiru sadduz dzara'i. Dalil ke-10 dari dalil ke-10 yaitu sadduz dzara'i, penutup perantara-perantara. Pengertiannya adalah az-zari'atu fil lughati hiyal wasilatul lati yatawassalu biha ila syai'i. Zari'ah secara bahasa artinya perantara yang mengantarkan kita kepada sesuatu. Wasadduz dzara'i ma'nahu 'indal usuliyyin huwa man'u kulli ma yatawassalu bihi ila syai'il mamnu'i al-mustamili 'ala mafsadatin aw madarratin. Sadduz dzara'i' atau sadduz dzari'ah artinya menurut para pakar usul fikih yaitu mencegah segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang yang mengandung kerusakan atau mengandung bahaya. Maka fatakun wasilatul muharrami muharramatan. Maka sesuatu yang mengantarkan kepada keharaman itu diharamkan. Kama anna wasilatul wajibi wajibatun. Sebagaimana perkara atau sesuatu yang mengantarkan kepada kewajiban juga wajib. Jadi misalnya ya arak itu potensi untuk tindak kriminalitas selanjutnya, maka diharamkan. Karena mengantarkan kepada tindak kriminal. Begitupun misalnya yang namanya buku itu wajib dimiliki oleh mahasiswa untuk kuliah. Karena kuliah itu wajib, maka buku pun menjadi wajib. Kira-kira begitu. Namanya dzari'ah. Al-farqu baina dzari'ah wal muqaddimah. Perbedaan antara dzari'ah dan muqaddimah. Muqaddimatus syai'i. Pendahuluan sesuatu. Apa itu muqaddimatus syai'i? Yal amrul ladzi yatawaqqafu 'alaihi wujudus syai'i. Yaitu sesuatu yang adanya sesuatu itu menjadi keharusan. Fal malhuzu fiha tawaqquf husulil maqsudi 'alaiha. Dan yang terpampang adalah keharusan menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Walaulaha lamma tamakkana ahadun lima tamakkana ahadun min tahqiqil hadafil maksudi. Lamma tamakkana ahadun min tahqiqil hadafil maksudi. Kalau tidak ada muqaddimah, yaitu yang mengantarkan itu, pendahuluan itu, tidak ada satupun sesuatu yang dituju itu akan tercapai. Jadi muqaddimah itu sesuatu yang menjadi bagian dari sesuatu yang kalau dia tidak ada maka tujuan itu tidak tercapai. Adapun dzari'ah yaitu fahyal wasilah al-mu'addiyah ila syai'. Adapun dzari'ah yaitu perantara yang mengantarkan kepada sesuatu. Jadi bukan bagian dari sesuatu. Alias memisahkan diri. Wal malhuzu fiha ma'na tawsil wal ifdha'i ila al-maqsudi bil hukmi. Yang tercermin dalam makna dzari'ah adalah yaitu makna untuk mengantarkan dan memasrahkan kepada sesuatu yang dituju dengan suatu hukum. Misalnya asasul jidari al-mutawaqqafi 'alaihi huwa muqaddimatun. Contoh muqaddimah adalah bahwa tembok itu ada pondasinya. Yang kalau tidak ada pondasi tembok itu maka tidak mungkin ada. Gitu. Jadi misalnya tembok atau asasul jidar, pondasi tembok itu adalah muqaddimah. Bagian yang harus dibikin dulu sebelum adanya tembok. Dan tembok itu tidak akan tercapai kalau tidak akan terjadi kalau tidak ada pondasinya. Kemudian kalau contoh dari A adalah tangga untuk naik ke atap, bukan lantai 2 tapi atap. Atap yang loteng lah kalau kita, atap yang di atas buat jemuran biasanya. Nah, tangga itu menjadi perantara bagi kita untuk naik ke apa sih namanya tadi? Loteng atau ke atap. Yang kalaupun tidak ada tangga, kita bisa tetap naik ke atap dengan cara yang lain. Nah, tangga ini sesuatu yang menjadi perantara tapi memisahkan diri dari atap itu, bukan bagian dari atap. Kira-kira begitu logikanya. Dzari'ah atau dzara'iyah itu ada beberapa macam. Imam Syatibi membagi dzari'ah itu tergantung bahaya atau kerusakannya menjadi beberapa macam, yaitu ada 4 macam. Pertama, al-awwalu
halaman 109, ma yakunu ada'uhu ilal mafsadati qat'an. Kahafril bi'ri khalfa babid dari fil zolami. Haitsu yaqa'ud dakhilu fihi hatman wa hadha mamnu'un wa tu'addu yujibud dhamana. Yang pertama adalah sesuatu yang berpotensi secara pasti menghadirkan kerusakan, yaitu misalnya kamu atau kita membangun sumur yang sumur itu tepat berada di balik pintu, yang otomatis kalau orang buka pintu kemudian masuk pasti jatuh ke lubang sumur, dan itu diharamkan atau tidak dibolehkan. Sumur itu baik, tapi kamu taruh di balik pintu yang itu menjadi potensi atau perantara untuk mencelakai orang, maka tidak lagi menjadi baik. Itu namanya zari'ah yang berpotensi kepada kerusakan secara pasti. Yang kedua, asani ma yakunu ada'uhu ilal mafsadati nadiron. Sesuatu yang berpotensi menghadirkan kerusakan yang minim, tidak banyak, seperti kahafil bi'ri bi mawdi'in la yu'addi ghaliban ila wuqu'i ahadin fihi. Misalnya kamu bangun sumur tapi ada di tempat yang kira-kira tidak mungkin orang lewat situ, tapi ada, tapi tidak banyak. Misalnya di belakang kebun kamu bikin sumur, yang sumur itu rata dengan tanah. Nah, potensi orang untuk jeblos ke situ itu kan minim. Nah, itu namanya sesuatu yang punya potensi kerusakan tapi sangat minim. Juga misalnya menjual makanan yang berpotensi merusak badan walaupun minim. Nah, itu pikirkan. Jadi bagi kita sekarang itu makanan itu fungsinya untuk mengenyangkan perut dan memberi sensasi kenikmatan di lidah atau memberi gizi. Nah, makanan yang punya potensi merusak badan walaupun potensinya minim itu juga dilarang. Dilarangnya tapi tidak seperti yang di atas. Ya, maksudnya walaupun tidak dilarang secara tegas tapi ya ada potensi. Tidak seperti yang di atas tadi dilarang sama sekali. Kalau ini tidak dilarang sama sekali. Yang ketiga, as-salisu ma yakunu ada'uhu ilal mafsadati katsiran la nadiran. Yaitu sesuatu yang punya potensi merusak yang banyak, tidak sedikit. Yaitu misalnya kita menjual senjata kepada orang yang lagi perang. Kita kan pengennya damai. Jadi menjual pedang itu boleh. Tapi ketika kita menjual pedang kepada orang yang sedang bertarung atau berperang, maka itu diharamkan karena kondisinya lagi perang. Jadi yang tadinya boleh menjadi tidak boleh karena keadaan tertentu. Misalnya anggur. Anggur itu halal. Tapi ketika seseorang menjual anggur kepada orang yang kita tahu bahwa dia memproduksi minuman keras, maka menjual anggur itu diharamkan karena itu mengantarkan seseorang untuk membuat arak. Jadi menjual anggur kepada orang yang menjual arak itu menjadi perantara ke keharaman, maka tidak boleh. Karena relativitas dia untuk menjual sesuatu yang haram itu sangat besar. Kira-kira begitu. Yang keempat, ayyakunu ada'u ilal mafsadati katsiran la ghaliban wala nadiran. Nah, sesuatu yang berpotensi merusak itu banyak, merusaknya banyak, tidak jarang, tidak sedikit. Misalnya jual beli tempo yang tempo itu bayarnya nanti. Itu secara zahir itu jual belinya sah. Tapi dia ada menjembatani ke sesuatu yang mengarah ke riba dalam hakikat dan batinnya. Ini diharamkan menurut Malikiyah dan Hanabilah karena berpotensi riba sangat besar. Tidak mayoritas tapi sangat besar. Dan ada mafsadahnya. Tapi menurut mazhab lain tidak. Menurut mazhab Syafi'i, jual beli yang tempo itu sah karena tidak ada mafsadah menurut mereka. Nah, yang jenis keempat ini adalah yang diperselisihkan keharaman atau kehalalannya. Kira-kira begitu untuk contoh yang jenis-jenis zari'ah.